Efek rumah kaca sebenarnya dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi agar perbedaan suhu siang dan malam tidak terlalu besar. Namun, efek rumah kaca yang berlebihan dapat membawa dampak negatif, yaitu pemanasan global. Pengendalian emisi gas rumah kaca menjadi isu penting terkait fenomena perubahan iklim yang kian nyata dirasakan, sehingga perlu diketahui terlebih dahulu dari mana gas-gas rumah kaca tersebut berasal. Menurut IPCC, gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi dengan panjang gelombang tertentu di dalam spektrum radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan bumi, atmosfer itu sendiri, ataupun oleh awan. Uap air, karbon dioksida, nitrogen oksida, metana, dan ozon merupakan gas rumah kaca primer yang ada di atmosfer. Selain itu, banyak gas buatan manusia lainnya yang juga termasuk ke dalam kategori gas rumah kaca, seperti halokarbon dan berbagai gas terfluorinasi. Contoh gas-gas rumah kaca yang pertama, karbon dioksida. Sumber utama karbon dioksida adalah pembakaran bahan bakar fosil, sampah, dan berbagai material organik lainnya. Karbon dioksida juga dihasilkan oleh berbagai reaksi kimia di industri, seperti pembuatan semen. Secara alami, karbon dioksida dihilangkan dari atmosfer ketika dipakai oleh tumbuhan dalam siklus biologisnya. Yang kedua adalah metana. Gas metana dihasilkan selama proses produksi dan distribusi batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Metana juga dihasilkan oleh peternakan, berbagai kegiatan agrikultur, dan juga pembusukan sampah organik. Yang ketiga, nitrogen oksida. Nitrogen oksida dihasilkan oleh berbagai aktivitas industri dan agrikultur, pembakaran bahan bakar fosil dan limbah padat, serta pengolahan limbah cair. Yang keempat, gas-gas terfluorinasi. Gas-gas ini dihasilkan oleh berbagai proses industri dan dalam jumlah yang relatif sedikit. Akan tetapi, gas-gas ini digolongkan sebagai gas rumah kaca dengan potensi yang tinggi. Jika didasarkan pada sektornya, gas rumah kaca dibagi menjadi 4, yaitu sektor energi, sektor industri, sektor limbah, dan sektor agrikultur atau kehutanan. Sektor pertama yaitu sektor energi, menyumbangkan 73,2% emisi gas rumah kaca pada tahun 2016 lalu. Sumbangan emisi tersebut dibagi kembali menjadi beberapa subsektor. Seperti tampak pada diagram ini, pembagian kontribusi emisi karbon dioksida ke atmosfer oleh beberapa subsektor energi. Yang pertama, penggunaan energi oleh industri sebesar 24,2%. Emisi karbon dioksida berasal dari pembuatan besi dan baja, bahan kimia dan petrokimia, makanan dan tembakau, dan berbagai industri lainnya. Lalu ada penggunaan energi oleh transportasi. Subsektor ini mencakup sejumlah kecil listrik dan pembakaran bahan bakar fosil untuk transportasi. Akan tetapi, sektor ini tidak mencakup emisi dari proses pembuatan alat transportasi, hanya mencakup sektor pemakaian alat transportasinya saja. Lalu ada penggunaan energi oleh bangunan. Energi dipakai untuk membangkitkan listrik dan memanaskan ruangan serta hal komersial lain yang diperlukan dalam pemukiman. Selanjutnya ada penggunaan energi untuk agrikultur dan perikanan sebesar 1,7%. Agrikultur dan perikanan menggunakan mesin dalam prosesnya sehingga mengemisikan gas rumah kaca yang akan ditransfer ke atmosfer. Lalu terdapat beberapa subsektor lainnya yang menyumbang emisi gas rumah kaca seperti pembakaran bahan bakar lainnya sebesar 7,8% dan emisi lain dari produksi energi tersebut sebesar 5,8%. Sektor selanjutnya yaitu sektor industri. Sektor industri berkontribusi terhadap 5,2% emisi gas rumah kaca secara global. Sektor ini terbagi kembali menjadi dua subsektor, yaitu industri semen dan industri bahan kimia dan petrokimia. Tampak pada diagram ini, pembagian kontribusi emisi karbon dioksida ke atmosfer oleh beberapa subsektor industri. Yang pertama ada industri semen, yang menyumbangkan sekitar 3%. Karbon dioksida dihasilkan selama proses produksi klinker, yang merupakan komponen dari semen, yang mana akan terakumulasi dan tersebar di atmosfer membentuk gas rumah kaca. Yang kedua ada industri bahan kimia dan petrokimia, sebesar 2,2%. Gas rumah kaca merupakan produk sampingan dari berbagai reaksi kimia pada industri ini, contohnya seperti karbon dioksida yang dihasilkan saat proses produksi amonia. Selanjutnya, sektor limbah berkontribusi terhadap 3,2% dari emisi gas rumah kaca global. Sektor ini terbagi ke dalam dua subsektor, yaitu yang pertama, limbah cair sebesar 1,3%, material organik dan residu dari hewan, tanaman, dan manusia, serta limbah cair mereka dapat terkumpul dalam sistem air limbah. Ketika material-material organik ini terkomposisi, maka akan menghasilkan metana dan nitrogen oksida.
Yang kedua, tempat pengolahan akhir sebesar 1,9%. TPA pada umumnya merupakan tempat dengan kadar oksigen yang rendah sehingga ketika material organik terkomposisi akan menghasilkan gas metana. Selanjutnya, sektor agrikultur, kehutanan, dan penggunaan lahan. Sektor ini berkontribusi terhadap 18,4% gas rumah kaca global. Sebenarnya, sistem pangan secara keseluruhan berkontribusi terhadap sekitar 1/4 emisi gas rumah kaca global. Sektor ini hanya mencakup dari agrikultur, kehutanan, dan penggunaan lahannya. Dan terdiri dari beberapa subsektor, yaitu yang pertama, padang rumput sebesar 0,1%. Ketika padang rumput terdegradasi, karbon yang ada di tanah akan terkonversi menjadi karbon dioksida pada prosesnya. Yang kedua, lahan pertanian sebesar 1,4%. Karbon dioksida dapat terbuang ketika lahan pertanian terdegradasi, ataupun bisa tersimpan ketika lahan pertanian tumbuh dengan baik. Yang ketiga, deforestasi sebesar 2,2%. Berdasarkan karbon yang disimpan oleh hutan dan oleh tanah apabila hutan tersebut tidak ditebang. Yang keempat, pembakaran tanaman sebesar 3,5%. Pembakaran sisa agrikultur dapat menghasilkan karbon dioksida, nitrogen oksida, dan metana. Biasanya petani membakar sisa pertaniannya untuk menyiapkan lahan yang baru. Yang kelima, pemanenan padi sebesar 1,3%. Pengairan sawah dapat menghasilkan gas metana karena terjadi proses anaerobik di dalamnya. Yang keenam, tanah agrikultur sebesar 4,1%. Nitrogen oksida dapat menghasilkan ketika pemakaian pupuk sintesis untuk tanah. Subsektor ini mencakup makanan untuk manusia dan juga untuk hewan ternak. Yang ketujuh, ternak dan kotoran hewan sebesar 5,8%. Hewan, khususnya ruminansia, menghasilkan gas metana melalui proses fermentasi untuk mencerna makanan.